Saya ingin membahas mengenai mengenal Webflow, mungkin dasar-dasarnya aja. Jadi ini tampilan ketika kalian sudah masuk login. Kemudian di sini kalian akan melihat namanya workspace, dashboard. Oke, di sebelah kiri di sini ada yakni account, create workspace, manage workspace. Kemudian ada general, team, plans, billing, tapi kita akan fokus pada Webflow designer. Sebelum itu di sini ada build website with AI, and ada template, and then ada blank sites. Oke, kita bisa mulai dari create new site. Oke, sudah. Kalau kalian mau menggunakan template, kalian bisa klik ini. Kalian bisa menggunakan yang free. Di sini ada bacanya free. Oke, bisa kita lihat detailnya sebelum kita gunakan. Mungkin kita bisa dari blank site aja, terus kita rename, kita kasih nama mengenal Webflow, create site. Oke, wait, loading. Jadi kita akan membahas ya dasar-dasarnya dulu, mengenal tools-toolsnya. Next baru kita ke tahap mungkin slicing web dari Figma to Webflow. Oke, sebentar. Ini kenapa jaringan kali ini? Oke, tunggu sebentar. Waduh. Kenapa jaringannya? Oke, sudah. Oke, sekarang kita mulai bahas mengenal dari tools yang atas terlebih dahulu. Di sini kita klik coba logo Webflow. Di sini ada dashboard, site setting, kemudian export code, ada CSS preview. Mungkin nanti kita akan bahas lebih detail di next video ketika kita slicing. Oke, kemudian di sini ada design, ada build. Design ini untuk ya designer. Kalau build ini kita hanya bisa seperti edit konten, cuman upload image, ganti copywriting. Oke, kemudian di sini ada CMS. Di sini untuk kalian buat CMS-nya, create collection. Oke, di sini juga sudah ada template. Ada untuk blog post, kemudian misalnya project. Oke, kalian bisa explore sendiri. Di sini juga ada e-commerce. Oke, sekarang kita nanti dulu ini. Kemudian ini discard, hapus. Ini nggak pernah saya gunain sih. Nanti kita mungkin sejenis buat website, buat CMS with AI kali ya. Oke, insight ini untuk apa lagi nih? Nggak bisa di close. Cut it. Kemudian insight ini untuk menganalisa website kita, performa website. Seperti begitu sih. Soalnya nggak pernah saya gunain, ya kan? Oke, next kita sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini ada add elements. Oke, ada elements dan layout. Ini library dari Webflow-nya sendiri, kita bisa gunakan. Nanti kita akan coba explore lebih lanjut. Kemudian bagian elements ada section, container.
Kemudian ada horizontal, flex horizontal dan vertikal. Kemudian ada heading, paragraf, text block, CMS juga, image, forms. Yang untuk any advance itu ada background, navbar, map, ada quotes, block juga, ada grid. Oke, next kita ke page. Di sini ada home, terus utility page, password dan 404. Nanti CMS juga di sini, halaman CMS-nya. Oke, ketika kalian ingin menambah halaman baru, caranya klik ini, create new page. New page, kita bisa kasih nama, contohnya about us. Kita create. Di sini ada slug, bisa langsung auto kebuat sih. Create. Oke, kita sekarang punya dua halaman, home dan about. Jika kalian ingin membuat beberapa halaman dalam satu folder, kalian bisa buat dengan create new folder. Misalnya contoh kita nak kasih nama foldernya folder soon, segera kali ya. Oke, tinggal drag. Wait, kok nggak bisa? Wait, tunggu, kok nggak bisa nih? Kita tinggal drag. Masukin, di drag about us ke soon. Move. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita kayaknya di bagian page ini udah. Oke, and then lanjut kita ke navigator. Nah, navigator ini per halaman. Misalnya sekarang kita di halaman about us. Jika kita ingin ke home, berarti ini page home. Di sini kita kontrol tampilannya, navigator kan. Nah, oke. Jika kita mau mendesain halaman about us, tinggal ganti about us. Oke. Di sini kita mendesain about us. Contoh lagi misalnya home. Kita lihat di page home. Oke. And komponen, ini komponen. Jadi kalau kalian sudah buat komponen, nanti munculnya di sini komponen yang sudah dibuat. Selanjutnya variabel. Variabel ini tujuannya seperti di Figma. Di sini bisa berisikan itu ada color, typography, size, terus kemudian stroke dan lain-lain lah. Di sini juga bisa buat kayak mode, dark mode, light mode, seperti itu. Di sini untuk add new variable, misalnya di sini kita bisa buat typography, kemudian kita bisa buat manual sih biasanya variabel. Nah, di sini ada color, size, percent, number, font family. Coba kita kasih contoh nih color. Misalnya color brand. Nah, di sini untuk ganti-ganti warnanya. Oke. And then nanti kalian bisa explore sendiri. Oke, next kita ke style selector. Ini untuk CSS class, untuk kelasnya. Oke. Nanti kita akan berikan contoh. Oke, ini kita untuk menghapus kelas yang nggak digunakan itu bisa klik ini. Nanti kita hapus, nanti muncul di sini kelas mana yang nggak kepakai, nanti tinggal delete. Oke. And then lanjut kita ke assets. Di sini akan menampilkan image, ya, icon, notify, dokumen dan lain-lain. Kalau mau ekspor gimana? Dari sini, klik ini, tinggal kita drag and drop. Bisa juga drag and drop juga bisa. Kemudian tinggal dia di select seperti biasa lah. Oke, tinggal open. Di sini untuk expand.
and di sini ada library. Library ini jika kalian ingin menggunakan library dari Relum, kemudian Untitled UI bisa dari sini, tinggal klik explore. Terus nanti terus kita ketik namanya misalnya Relum atau yang free library yang free bisa cari dari sini. Next kita akan pelajari ini. Kemudian di sini apps. Ya, apps ini biasanya untuk aplikasi pihak ketiga. Seperti Figma to Webflow, nanti tinggal di install on site. Oke. Selanjutnya mana yang sering digunakan ini setting untuk backup di sini. Ini untuk backup, kemudian lokasi, bisa ini untuk bahasa, bisa misalnya mau Indonesia, Inggris, Jerman dan lain-lain. Oke, terus kita ke audit. Nih, kalau mau lihat video tutorial mengenai Webflow lebih detail dari Webflow-nya itu sendiri bisa klik dari sini. Oke, selanjutnya kita ke ini untuk misalnya ini namanya apa nih? Find anything. Oh, cara cepat. Misalnya kita butuh mana ya, kita layout. Misalnya kita butuh kontainer nih, kita tinggal komen kemudian ketik misalnya kontainer muncul, atau misalnya grid. Oke, komen oke, and then selanjutnya kita pindah ke di tengah kali dulu ya. Di tengah ini ada untuk ngatur halaman. Oke, kemudian di sini ada ya tempat kita mendesain lah di sini. Habis itu di sini ada breakpoint. Oke, defaultnya itu di angka 1440 atau 1200-an sih. Jadi ini defaultnya ini ada tanda bintang. Oke, dan di sini ada tablet, kemudian mobile horizontal, landscape, kemudian ada vertikal, mobile. Kemudian jika kita ingin menambah breakpointnya lebih besar mungkin di 1920, ini kita bisa klik di sini nih. Ini ada nih 1280, 1440, 1920. Kita tambahin coba 1920. Create. Oke, tapi kalian harus mendesain di sini. Kenapa alasannya? Karena kalau kalian mendesain dari sini, nanti ketika ada perubahan itu akan mengganggu. Misalnya contoh nih, di sini ada perubahan. Nah, itu nanti akan mengganggu di ketiga ini. Tapi kalau kalian dari sini, nanti akan saya jelasin lebih detail ketika saat mendesain, karena akan lebih jelas. Saat ini kita fokus pada mengenal terlebih dahulu Webflow itu, tools-toolsnya apa aja. Oke, tapi ketika sudah dibuat, nah problemnya itu saya belum nggak tahu nih gimana cara menghapus breakpoint yang sudah ditambahkan. Nah, kalian bisa komen di bawah. Dan jika video kayak gini membantu, jangan lupa di subscribe. Oke, selanjutnya kita akan ke mana nih? Kemana kita ya? Oke, balik sini dulu, ke sebelah kanan atau atas dulu kali, atas kanan pojok. Nah, di sini ada komen nih, komen. Kalau kalian bingung, kalian bisa tinggal di ini aja nih, di hover ikonnya, dapat nih komen. Ini untuk preview, contohnya kita klik aja. Nah, ini preview, kalian bisa juga geser-geser nih. Nanti ini ada ada ini apa namanya, informasinya nih di device apa. Ini ada nih Surface Pro 2. Kemudian ini nih ada device-nya nih, Galaxy Note. Kemudian ada Galaxy Tab. Nah, ini memudahkan lah. Kemudian share pada umumnya. Kalau kita terlalu jelasin, ini untuk publish nih.
dan custom domain. Oke. Nah, kita close dulu, kita lanjut ke desain lagi. Atas kayaknya udah, kita ke bawah. Kalian harus klik ini dulu nih. Kalau nggak ada, nggak muncul. Nah, baru muncul. Di sebelah kanan itu ada namanya style, settings, dan interaction untuk animasi ya. Kita mulai dari kita kasih contoh sekalian deh biar gampang memahami. Untuk bagian style kita pergi ke elements, kita ambil dari library-nya Webflow punya. Kita kasih contoh ini deh, kita ambil satu contoh. Nah nih ada kelasnya nih, sebelumnya kan nggak ada nih, kosong kan. Atau kita bisa dari sini dulu deh, kita klik Command I, kemudian biasanya section. Nah kemudian habis section ada container. Nah cakep. Oke, ini kan belum ada kelasnya nih, kita bisa kasih nama kelas. Nah di sini untuk menulis kelasnya section. Oke, kemudian container. Oke, sekarang kita ambil mana tadi ya? Oke, kita kasih contoh. Nah ini udah di dalam, ini udah ada sectionnya ya. Kita keluarin dulu. Apa yang dibuat tadi? Udah nggak apa-apa. Sekarang kita nih, hero heading center nama kelasnya. Oke, ini kita kasih warna deh biar enak. Nah kalau nih PR-nya nih, jangan sampai kita duplicate double nama. Misalnya contoh kita kasih di sini dulu deh. Semoga paham ya. Nah ini kan warnanya ini nih. Nah misalnya kita mau ganti yang ini nih menjadi warna misalnya contoh merah. Kan dia telah mempunyai kelas yang sama nih, yang atas sama yang bawah. Nah misalnya kita cuman mau ganti warna yang bawah nih aja menjadi merah deh, biar jelas ya kan. Kita ganti warna merah. Nah, yang atas tuh juga ikut merah. Kenapa? Karena kita berada di kelas yang sama. Solusinya gimana? Kita Ctrl Z, kita Command Z dulu. Solusinya gimana? Kita bisa bedakan nama kelasnya. Misalnya Hero Center 2. Hero Center 2. Nah, jangan seperti ini karena yang atasnya juga akan mengikuti. Jadi solusi kita duplicate terlebih dahulu. Oke, kemudian bisa kita kasih nama 2 lah, biar gampang dulu ya kan. Sebenarnya nggak boleh kayak gini, tapi ini kan hanya mengenal dulu. Baru kita ganti warnanya. Nah, nggak akan berubah toh. Oke, cakep, nggak berubah. Atau bisa jadi seperti ini, kita balikan dulu. Ini kita kasih nama biar cantik deh. Kita kasih nama hero. Nah penulisan itu ada yang seperti ini. Nah kalau aku biasanya kayak gini nih, hero section. Nah berubah kan, hero section sama toh. Nah kita pingin di sini mungkin warnanya lebih gelap. Ini kan putih. Ini dark mode deh, maunya dark mode. Tinggal kasih aja. Background kelas baru, kita kasih kelas baru, background dark. Oke. Ini kita kasih gelap nih. Nah, cakep. Ya kan? Nah, ini nggak berubah nih. Oke, di sini perhatikan nih ketika mengedit nih. Ini ada kelasnya nih. Kalian mau ngedit di mana nih? Di hero section. Coba kita hero section di sini. Nah, kita berubah dia nih. Kenapa? Karena kita ngeditnya di hero section. Oke. Nanti akan lebih jelas waktu ketika saat kita slicing desain dari Figma to Webflow.
Oke, oh ya kita bahas ini lagi ya. Tadi ini udah ya kelas ya. Kemudian ini variabel ini biasanya untuk yang udah menggunakan local variable di Figma itu biasanya paham sih. Ini biasanya untuk drag mode atau bisa ke breakpoint juga bisa. Untuk misalnya di contohnya nih heading 1 di desktop itu kita menggunakan 64. Nah, di mobile kita menggunakan misalnya di angka 48. Nah, pakai ini bisa variabel modes ini nanti dari sini nih, dari variabel di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke layout. Oke, ini layout nih. Nah, nih untuk atur layout, display dulu kali. Display itu ada blok. Oke, blok ini blok ya. Oke, blok. Kemudian ada flex itu ada horizontal, vertikal. Oke, and di sini ada untuk yang nanti dia akan ke bawah. Nanti ini nanti kita pelajari deh. Di sini untuk lebih pengaturan lebih detailnya, advance-nya ya. Kemudian ini grid. Oke, ini grid. Ini kita mau ngatur berapa kolom, misalnya 6, 3. Nah, oke, kita reset. Ini untuk ngatur directionnya, horizontal atau vertikal. Kemudian kita pindah ke, ini kita balikin dulu deh. Ini untuk resetnya gimana untuk ngereset? Nah, tinggal gini nih, diklik nih, yang birunya diklik, tinggal reset. Oke, balik dia kan. Sekarang kita gunakan flex aja. Kemudian di sini ada align. Align itu ada space between, center, left, center. Ini ya gampangnya. Ini kita hapus dulu deh. Lu. Nah, kita kasih nih. Nah, kita di sini ada center, left, bottom ya sama nih. Kiri, kanan, bawah, atas. Ini gampang lah ya. Oke, kita kembalikan terlebih dahulu. Mana dia? Oke, ini gap, jarak ini nih. Nih gap antara sini ke sini. Oke. Nah, ini kenapa nggak bisa dia nih? Oke, karena kita pakai max width ya. Kita hapus dulu biar reset. Oke, mana gap tadi? Nah, ini gapnya. Nah, untuk mengatur nih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian spacing. Kita kasih warna dulu biar mudah. Nah, karena spacing kita tadi gimana ya? Nah, di sini ya. Padding itu untuk nih lebih jelasnya. Tekan shift enter. Nah, ada paddingnya kan? Atau lebih jelas kita 40 deh. Nah, jelaskan. Oke. Kemudian margin itu kayak mana margin? Apa bedanya margin sama padding nih? Nah, nggak mempengaruhi di dalamnya, tapi di luar. Contohnya nih, bisa kita kasih 0 deh. Atau di sini ada kita kurangin dulu nih, mana nih? Hero. Udah. Ini ini ada margin nih. Kita 0 nih. Nah, nggak ada. Nah, itu bedanya. Kalau margin nih, kalau padding nih kayak gini, dia di dalam. Salah. Di dalam, misalnya kita kasih ini 100 biar jelas ya kan. Shift enter untuk semua. Oke, tapi kalau margin kita kasih deh 100. Nah, itu di luar, jarak di luarnya. Oke. Selanjutnya kita ke size. Size ini ya, width, lebar, high. Oke. Kalau dia auto itu biasanya dia ada responsif, auto layout, responsif. Kemudian ini min wide, min high. Ya bisa lah, paham lah ini harusnya max
width, max high, kemudian ada overflow, hidden. Nah, mungkin mana kasih contohnya ya. Ini kita kasih gini dulu nih. Kita mau contohin penggunaan ini overflow. Kita kasih dulu nih absolute position. Nah, kita taruh di mana? Aduh, dia nggak bisa gini ya. Oh salah, absolute-nya salah. Di sini nih, absolute. Kemudian, nah gini deh. Nah, ini kalau kita overflow hidden, loh, mau dia. Oh, ini kita harus relatif dulu. Kalau absolute dia harus. Kalau kita menggunakan position absolute, pembungkus di sini harus relatif. Nah, baru dia. Nah, ini dia kelihatan kan? Oke, clip. Ini jarang digunain, nanti akan kita explore. Sekarang di sini dulu, kita Ctrl Z dulu, balikan lagi. Itu gampang gini dah. Mana ini? Tinggal reset. Nah, cakep. Tadi sampai mana nih? Position udah. Ini untuk rasio, biasanya digunakan untuk image. Ini ada nih, square. Ini kita cover. Kemudian Kemudian ada scale down. Biasanya untuk image biasanya cover ya. Kemudian ada apalagi nih, position udah, ada relatif, absolute. Kalau kita gunakan absolute tadi, nah di sini jangan lupa kalau di sini ya harus relatif nih. Oke. Kebanyakan oke ya ngomongnya, nggak apa-apa dah. Selanjutnya di sini kita udah tadi nih. Mana ya tadi? Cover, oke. Selanjutnya nih untuk pengaturan teks kita di sini nih. Kita pilih dulu ini. Ini kita remove dulu kelasnya. Caranya tinggal remove. Tapi yang tadi, nah kan kita remove tuh. Kita pergi ke selector class. Nah, kelihatan nih. Kan tadi ini kelas-kelasnya nih yang ada, mau yang nggak kepakai maupun yang kepakai pasti di sini semua. Nanti ketika kita mau ngasih ke klien atau mau ke publish, kita usahakan hapus kelas yang nggak digunakan. Tujuannya biar nggak bingung ketika kita mau ada penambahan halaman baru. Oke, kita tinggal delete. Nah, sudah. Ada kan kosong. Sekarang kita kembali ke A1. Di sini kita kasih misalnya heading 1. Kemudian kita bisa kasih di ini untuk tipografinya. Font them. Kita mau pakai misalnya impact. Kalau mau kan nggak semuanya ada nih. Kita mau custom nambah font baru, tinggal add font. Nanti kita akan bahas di next video. Makanya jangan lupa di subscribe biar buat video makin semangat. Oke. Sekarang kita ya bisa kita contoh impact deh fontnya. Kemudian ada wake. Nih ada 500, medium 400. Kita kasih ini cuma ada bold ya. Ganti dulu deh. Kita serif. 2 cuman, udah nggak apa-apa. Kita bold aja biar jelas. Di sini ada size untuk atur size-nya ada. Size bisa pakai persen. Caranya gimana? Tinggal nih diklik. Ada RAM, keyboard, pixel, persen.
Oke, kemudian di sini kita ada color untuk atur warna teksnya. Nah, kita merah aja ya. Kemudian ada align, center, kiri. Tapi ini jarang digunain untuk rata kiri kanannya. Justify. Biasanya tiga ini sih. Dan ada dekorasi. Ini untuk nge-strip ya, apa namanya? Ya, ngasih strip gitu. Dan ini garis bawah, garis atas. Ini fitur advance-nya, bisa kalian coba sendiri. Tapi aku sih jarang sih pakai ini. Cari set dulu. Kemudian untuk di sini more type option ini kita bisa menggunakan trunket. Nah, untuk trunket sendiri nanti dijelaskan ya di next video, oke? Makanya jangan lupa di subscribe. Nah, kembali ke ini dulu nih, background untuk contohnya ini dah, kita kasih ke background nih. Nah, background rubah warna nih, untuk rubah warna. Kemudian ketika kita add background, nah ini kita bisa upload image. Ini bisa kita atur image-nya kiri ke kanan. Kemudian ini untuk cover, nanti kita bahas lah. Nanti ini kita bahas karena sekarang agak terlalu panjang kalau bahas secara detail ya. Ini untuk gradient. Gradient, kemudian ya gradient juga. Oke, ini kita hapus, nggak guna. Kita fokus di sini dulu. Nah, ini clipping nanti kita bahas. Karena jarang digunakan nanti aja. Ini kemudian radius kita kasih contoh 32, 100, 1000 dah, 1000. Nah, 1000 beginilah kalau 1000 ya. Apain sampai 1000. Kemudian ini untuk stroke. Nah, kita kasih misalnya berapa ya, 20. Nah, cakep desainnya begini bro. Nah, cakep. Atau bawahnya doang, gimana caranya bawahnya aja, tinggal di reset dulu nih. Aduh, salah. Mana nih? Lulu. Wait, malah salah begini. Kalian tinggal klik ini aja nih. Satu nih. Nah, mau ke bawah, mau atasnya aja, mau ke bawah aja, mau kiri aja, mau atas aja. Contoh kita kanan aja nih. Nah, kan udah nih. Kasih 5 deh. Nah, warna merah. Nah, selanjutnya kita udah bahas stroke, border udah, efek ini sama seperti ya nih, bisa kalian explore sendiri nih. Kalau dijelaskannya bingung bahasanya kayak mana cara menjelaskannya ya. Ya seperti inilah. Nanti kalian bisa explore sendiri. Kemudian opacity gampang lah ya. Nah, opacity mah. Kemudian ada box shadow ini ya untuk shadow. Ini kita bisa atur mana nih? Tuh kelihatan tuh. Nah, X dan Y-nya. Nah, size-nya. Nah, ini untuk atur warnanya. Nah, warna merah aja ya, menyala. Ada inside dan outside. Oke, lanjut. Kita ke 3D transformation. Kita pilih dulu select button ini, biar jelas penggunaannya. Ini apa ini? Nanti ini kita jelaskan. Sekarang kita ke 3D transformation. Di sini fungsinya nih, kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk menggeser-geser. Oke, kiri ke kanan ke bawah. Ini apa nih? Oh, ini enggak. Biarin aja. Ini untuk size. Ini kalian bisa gunakan juga untuk animasi hover
jeleknya. Begitulah nih, explore sendiri dah. Nah, kita hapus dulu nih, tak pakai. Yang penting udah kita jelasin, kita hapus. Loh. Hapus dulu. Selanjutnya kita ada transition. Transition ini untuk hover. Dari mana aksesnya? Dari sini. Ketika klik button ini, nah kan muncul nih. Ini nih, klik ini. Muncul nih nanti nih, hover, press, fokus. Nah, contoh deh, contoh kalau nggak dicontohin bingung ya. Hover nih, kita klik hover dulu nih. Hover kan, kita pilih nih. Tadi, misalnya kita mau gedein nih biar jelas ya kan. Nah, oke, kita kembali lagi ke non. Kembali seperti normal toh. Nah, lihat nih. Oke, transisinya gimana? Kita tinggal pilih. Tadi itu kan kita size kan. Kalau kita bingung tinggal gini aja nih. All properties. Kita kasih 500 dah biar kelihatan smooth. Nah, cakep kan? Nah, cakep. Bisa juga atur warnanya. Nah, hover, balik ke hover. Mana hover? Kita atur warnanya. Kita kasih biru menyala ya kan. Non. Lihat. Nah. Bisa juga dari interaction. Nanti kita bahas di video, oke? Di next video yang lain. Oke, sekarang kita ke mana nih? Udah sedikit lagi selesai. Ini udah transition, udah filter. Sekarang filter. Filter ini, nah bisa lihat sendiri kan. Ada apa aja. Nah, kalian bisa explore sendiri lah. Itu baik blur, crop shadow, brightness, kontras. Kita hapus saja. Memperjelek ya kan, memperjelek desain udah jelek, makin jelek nanti. Selanjutnya habis filter udah. Ini apa nih? Ya ini yang tadi deh. Ini yang tadi. Ini untuk ganti-ganti kursor. Contoh. Mana ya, kita contoh. Nih, kita pilih sini deh. Kita ganti kursornya ke biasanya ke mana ya? Kita ini aja deh. Itu harus kayak gini ya. Ya, ini berubah kan? Nah. Selanjutnya kita ke arah bagian ini. Event nih jarang sih. Ini untuk custom properties. Next video kita bahas. Selanjutnya kita ke settings. Kita ke settings. Di settings itu masing-masing, contohnya button nih. Masing-masing elemen itu ada settingsnya masing-masing. Contoh form. Itu nanti ada settingnya masing-masing. Jadi tinggal klik, contohnya kita mau kasih tipografi deh. Nah, di tipografi itu kita bisa setting nih. Misalnya di sini kita mau pakai H1, tag H2, H3, H4 sampai H6. Biasa kan di hero section kan H1 ya, jadi kita tekan H1. Dan ini jangan lupa karena mempengaruhi SEO usaha ya, dan biasanya itu di satu halaman itu cuma ada H1. Dan ini untuk visibility, hidden dan visible. Kalau untuk button settingnya apa aja? Nih ada URL, ada page, kemudian ada section, ada misalnya diklik ke email, atau ke call, phone number, tuh. Atau bisa juga ketika diklik open new tab, ketika kita cantum masukkan link, ketika di button diklik, nah itu akan open new tab. Dan kita ke interaction. Nah, ini interaction di sini kita dari atas dulu kali ya. Di sini ketika nih ada bacaan nih. Nah, interaction yang nggak digunakan
itu bisa kita hapus, sama seperti class styles tadi. Tinggal ini klik. Nah, ini ada hover, mouse click, scroll into view, while scrolling in view, dan lain-lain. Ini apa nih? Bisa pakai gesap. Oke, next video kita bahas. Ini ada page trigger waktu page load, kemudian while page scrolling ketika halaman itu bergerak. Udah cukup lama ya, 40 menit. Kemudian apa lagi ya? Setting udah. Nah, jangan lupa sebelum kita misalnya komen kita ketik H1. Jangan lupa diperhatikan, biasanya itu ada padding margin bawaan, jangan lupa dihapus. Kenapa dihapus? Sekarang kita kan kalau desain itu sudah ada paddingnya masing-masing ya, jadi biar nggak bingung dan mengganggu. Nah, biasanya langsung ke auto buat kelasnya sendiri dia. Nah, kita tinggal ganti atau kita tinggal bisa gunakan kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya apa lagi? Kayaknya itu aja deh. Ya, itu aja. Ya, udah semua sepertinya. Oke, next video kita akan bahas mungkin slashing ya, dari Figma to Webflow. Nanti aku akan cari free design di Figma Community. Kemudian kita akan convert desainnya ke Webflow. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe.